Nah, apa pertanyaan saya kepada pendeta? Saya bilang, Pak Pendeta, tolong tunjukkan saya satu ayat, kapan dan di mana Yesus bangun gereja. Karena itu merupakan tempat beribadahnya kita nih, orang Kristen. Kalau orang Islam tidak dikhawatirkan lagi, Pak. Masjidnya 1 kali 24 jam ramai sampai sekarang, Masjid Nabawi. Yang dibangun oleh Nabi kita. Nah, orang Kristen tidak punya gereja, Pak. Tidak pernah Yesus bangun gereja. Saya belum mendapatkan satu dalil pun dalam Alkitab bahwa Yesus pernah membangun gereja. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua. Baru saja kita menyaksikan sebuah video. Ada seorang mu'alaf yang berkata, tolong tunjukkan satu ayat saja dalam Alkitab di mana Yesus Kristus membangun gedung gereja. Saudara yang terkasih, gereja dalam bahasa Yunani eklesia, yaitu dipanggil keluar. Saudaraku yang terkasih, jadi gereja itu bukan gedung, gereja itu bukan bangunan, tapi gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan. Itu disebut gereja. Dalam bahasa Yunaninya eklesia, dipanggil keluar, saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang disebut dengan gereja bukan bangunan gedung, tapi mereka yang terpanggil untuk menceritakan kebesaran Tuhan Yesus Kristus, untuk menceritakan tentang kuasa Tuhan yang mereka rasakan ketika mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih, dalam 1 Petrus 2 tadi ayat yang ke-9, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Yesus datang ke dalam dunia tidak ada urusan dengan bangunan gedung, tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah tujuan untuk menyelamatkan manusia. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia, bukan datang untuk menyelamatkan bangunan gedung atau menara gereja. Jadi saudaraku yang terkasih, gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus. Makanya di ayat 10 dalam 1 Petrus 2, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku yang terkasih, saudara yang keluar meninggalkan Yesus, saudara telah keluar daripada rencana karya keselamatan. Ingat saudara, bangunan atau tempat ibadah itu tidak akan masuk surga, saudara. Karena yang masuk surga itu bukan gedung. Yang masuk surga itu adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, makanya dalam Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini saudara yang kekasih, bukan berarti suruh bangun gedung gereja, tapi ini bicara tentang jemaat, bicara tentang gereja, perkumpulan orang-orang yang percaya
namun bangunan itu hanya tempat orang-orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Makanya orang-orang Kristen mau beribadah di hotel kah, mau beribadah di rumah-rumah kah, mau beribadah di bawah pohon sekalipun, tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana perkumpulan orang-orang yang menyembah Yesus, memuliakan Yesus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Makanya saudaraku yang terkasih, Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara yang terkasih, roh Allah diam di dalam hidup saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai bait Allah. Ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi orang-orang ke gereja pakai sepatu, pakai sendal, itu tidak jadi masalah, karena bait Allah yang sesungguhnya bukan lantai, bukan kursi, bukan gedung. Bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi orang yang merusak bait Allah, merokok, mabuk, berzina dan melakukan kejahatan-kejahatan di dalam tubuh, Tuhan akan membinasakan dia. Tubuh itu tidak akan bisa selamat. Tapi kalau dia hidup dalam kebenaran bahwa roh Allah diam dalam hidupnya, maka dia menjadi jemaat, menjadi gereja yang kudus dan am, maka dia akan menikmati hidup yang kekal, menikmati karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, Yesus datang bukan tujuan bangun gedung gereja. Yesus Kristus datang tujuan menyelamatkan manusia. Dia memilih orang-orang, memanggil banyak orang untuk menjadi jemaatnya, menjadi gerejanya. Dia adalah kepala. Makanya saudara yang kekasih, yang masuk surga itu bukan gedung, bukan menara gereja, tapi tubuh ini yang sudah menerima Yesus disebut gereja atau bait Allah, karena roh Allah ada di dalam tubuh ini. Jadi sekali lagi saudaraku yang mu'alaf, kalau sudah mu'alaf, belajarlah agamamu yang baru, supaya anda mengerti tentang kehidupan, bagaimana nanti setelah saudara mati. Namun saudara perlu tahu, saudara sudah meninggalkan Yesus, maka saudara sudah meninggalkan sorga, karena yang memiliki sorga dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman.